Cek. Ya, sampun. Kedengeran, Bapak Ibu? Ampun, Jelas, Ya, Ustaz. Sampun saya. oke, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 Yang wabarakatuh. wabarakatuh. terhormat eh, Pengasuh wabarakatuh. Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Sayan, Bapak Haji Hairul Anam. Yang terhormat seluruh pimpinan, staf, karyawan yang ada di SMP Sains Tebu Ireng, serta Bapak Ibu komite yang mewakili setiap kelas, ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita di sini bisa berkumpul, ya, meskipun secara daring, tapi alhamdulillah kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang untuk bisa melaksanakan rapat kita pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Oke. Bapak, Ibu, anggota Komite SMP Sains Tebu Ireng, terima kasih atas kehadirannya. Nggih. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan menyempatkan diri untuk berdiskusi dalam rapat, bisa bergabung dalam rapat kita pada pagi hari ini. Yang kedua, eh, kami mohon maaf, nggih, hanya bisa mengundang para wali santri lewat daring secara virtual gitu. Semoga nanti ke depannya kita bisa rapat secara tatap muka secara langsung. Oke, Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan membahas beberapa hal, nggih. Yang pertama yaitu notifikasi untuk anak-anak yang tidak hadir di sekolah, bisa karena sakit atau hal yang lainnya. Yang kedua, nanti insya Allah akan kita bahas yaitu penggunaan e-santri, ya. Dan yang ketiga, nanti kita juga akan membahas tentang hmm, apa? Nggih, absen, nggih, absensi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, eh, urutan acara kita yaitu pembukaan. Dan yang kedua nanti ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Sayan. Yang ketiga nanti ada tanya jawab. Oke. Dan yang keempat nanti penutup dan doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini supaya diberikan kelancaran, kemudahan, oke, dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Yang selanjutnya yaitu pengarahan dari Kepala SMP Sains Tebu Ireng kepada Bapak Haji Hairul Anam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu wal komite SMP Sentu Birang rahimakumullah, teman-teman dari pimpinan, PU, staf karyawan, alhamdulillah juga dari pondok juga hadir diwakili oleh Ustadz Mulia Afid. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kumpul bersama melalui media Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan membicarakan terkait bagaimana pendidikan anak-anak kita di SMP Sains ini. Kedua kalinya mari kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah,
ucapan terima kasih atas kesediaan jenengan untuk menjadi perwakilan di masing-masing kelasnya, yang mana salah satu tujuan utama adanya komite ini adalah bagaimana bisa menyambungkan atau menyampaikan suara-suara, pendapat-pendapat dari seluruh, sehingga ini adalah grup resmi baik antara sekolah, pondok, dan orang tua. Jadi segala ada permasalahan, mari kita bicarakan di grup itu. Kedua, ini alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang dari kelas 7, ya, yang jumlahnya ada 7 kelas, 4 putra, 3 putri. Alhamdulillah beberapa seminggu kemarin kita gabung, kita minta tiap kelas menunjuk satu orang untuk menjadi perwakilan. Alhamdulillah sudah ada semua, dan ini adalah meeting pertama dengan adanya komite yang dari kelas 7. Untuk perkenalan juga kemarin sudah di grup, sudah mengenalkan dirinya, putranya siapa, dan dari kelas berapa. Bapak Ibu rahimakumullah, kita selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan, ya, pelayanan kita kepada siswa maupun kepada wali murid. Dan salah satunya adalah kemarin itu kita mencoba, ada sebenarnya ini sudah lama ya. Jadi kita itu sebenarnya bisa mengirim ketidakhadiran maupun kehadiran siswa. Jadi kalau siswa hadir juga bisa kita informasikan ke orang tua, siswa tidak hadir juga tidak bisa kita informasikan. Cuma kemarin pertimbangannya kalau yang tidak hadir ini kita masukkan, kita kirimkan ke orang tua, itu mesti akan beberapa orang tua akan panik ya, tahu putra putrinya sakit, sehingga emang tidak kita aktifkan. Cuma ada beberapa permintaan dari beberapa wali murid untuk orang tua diinformasikan, sehingga kita mencoba sekitar 2 minggu ini bagi siswa yang tidak masuk kita informasikan ke orang tua. Dan betul ternyata dari pondok ada usulan untuk meninjau kembali, karena orang tua yang tahu putranya sakit langsung panik, kupu ya, pengen sambang, dan banyak yang dibawa pulang. Ada juga yang minta apa, video call lihat putranya yang sakit seperti apa kondisinya, sehingga dari pihak pembina juga agak kesulitan. Oleh karena itu ini saya minta pendapat dari Bapak Ibu, sekira baiknya bagaimana, apakah tetap kita lakukan, eh, siapapun yang sakit tetap kita informasikan ke orang tua, ataukah kita pending, kalau emang ini sakitnya perlu penanganan penanganan lebih lanjut, maka perlu kita informasikan ke orang tua atau tidak. Nah, makanya ini saya mohon masukan dari Bapak Ibu, apakah mungkin yang kelas 9 kelas 8 sudah tahu, dulu anak-anaknya nggak tahu sakitnya mungkin ketika telepon setiap Kamis, kalau kemarin ternyata mereka habis habis sakit. Jadi kalau sekarang real time, ketika sudah dimasukkan ke aplikasi maka orang tua akan mendapat WA. Jadi ini dulu, nanti yang saya pengen minta kesepakatan dari Aku tak lapak sih. yang menjadi perwakilan ini, kira-kira baiknya kita lanjutkan seperti ini atau seperti dulu, orang tua diinformasikan oleh pembina ketika emang putranya ini sakitnya mungkin sudah lebih dari 2 hari. Saya kira biar satu-satu clear ya. Jadi saya pengen mengclearkan ini dulu. Apakah dari majelis kita sekarang ini sudah bisa ngambil putusan kira-kira yang terbaik seperti apa? Saya pengen eh, suara atau pendapat dari jenengan semua. Monggo, itu dulu yang perlu saya minta tanggapan dari jenengan. Ketika sekarang anaknya nggak masuk, orang tua dapat notifikasi lewat SMS, berbeda dengan sebelumnya. Monggo mungkin yang dari kelas 9, atau monggo kelas 8 yang mau berpendapat menanggapi dulu terkait yang sekarang ini. Izin Ustadz. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pangapunten sedaya semuanya. Yang saya hormati
Pak Ustadz Khairul Anam ya selaku kepala sekolah dan para pembina pengasuh sekalian, Bapak Ibu, para perwakilan komite di masing-masing kelas yang luar biasa, eh, Iki, gue nek anu, yang saya kucing hormati. lu piye? Oh gini aja. Oke, wis gini. Eh, dan sewu nggih, terkait dengan Wis eh, notifikasi eh, santri yang mungkin sakit, terus kemudian tidak disakin hadir, terus ya. terutama yang sakit ya. Kalau tidak hadir, saya pikir perlu juga disampaikan. Tapi kalau terkait yang sakit, Ustadz, alangkah baiknya memang seperti biasanya saja. Kalau menurut kami ya, seperti biasanya itu kalau dia sakitnya hanya sehari, terus kemudian sakit-sakit biasa, eh, kami kira tidak juga perlu disampaikan terlebih dahulu ya karena memang kalau hanya sakit-sakit meriang masuk angin kan nanti seolah-olah kita dengar sakit itu kan jadi waduh anakku sakit kan gitu. Tapi kalau dia sakitnya memang menjadi lebih dari 1 atau 2 hari atau 3 hari lah yang sudah memang perlu hal-hal khusus penangannya. Nah, mungkin itu yang perlu disampaikan ke kami mungkin. Tapi kalau hanya dia sakit sehari 2 hari, saya pikir seperti biasanya saja. Dan mungkin kita tahunya jadi nanti sudah ketemu was nelpon kan. Hari Jumat kita telepon nak, oh nggih ya kemarin kita sempat sakit tapi alhamdulillah sudah sehat kan. Dengar juga udah item kan gitu. Tapi kalau dia baru sakit terus kemudian disampaikan kadang-kadang kita juga jadi kepikiran kan walaupun mungkin sakitnya hanya masuk angin kan atau mungkin mah yang telat makan seperti itu mungkin menurut kami nggih Ustaz nggih mboten ngertos nak sederek-sederek sedaya yang lain. Mungkin Ustaz ngoten niku Hatur Oke, nuwun. oke. Matur nuwun Bapak atas masukannya. Yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khairul. Monggo Pak Agus. Ngapunten Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin rebuk aja. Jadi ini pengalaman ya waktu putra kami masuk dulu itu kan pas pandemi ya. Jadi perihal sakit itu di awal sekolah itu memang sempat terjadi, tapi karena pandemi tentunya kan tidak boleh dibawa pulang ya Pak Ustadz ya, tetap di situ dan alhamdulillah kelas 9 ini sangat kuat ya apa namanya kepribadiannya dan terkait dengan tidak gampang minta pulang ketika sakit itu Pak Ustadz. Nah, Nutupi lampu. Nah, akan tetapi beberapa waktu lalu memang sempat ada yang kelas 9 memang pulang. Nah ini saya setuju dengan Pak Ibnu Walidin ya. Memang kalau dirasa memang parah gitu, memang mungkin bisa apa namanya dirujuk untuk ke tempat yang lebih baik gitu. Nah jadi harapan kami memang tidak gampang untuk mengizinkan santri pulang sekedar sakit ya taruhlah panas atau apa. Mengingat cuaca tahun ini kan sangat luar biasa nih. Nah itu memang perlu kita cermati aja. Gitu menurut saya Pak Ustadz untuk tambahannya. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Dua sudah pendapat. Jadi nanti kalau hanya sakit biasa, orang tua biar tidak panik, tidak diinformasikan secara langsung. Dari yang lain, dari ibu-ibu ini belum ada suaranya. Mohon izin Monggo, Ustaz, Bu Wiwi. saya dari 8F. Oke. Di sini kalau menurut kami itu pengalaman juga nggih. Untuk pemberitahuan Ananda sakit itu memang penting, tapi memang kalau sekiranya hanya sakit panas atau sakit ini kan yang sering kali ini setiap hari Jumat ini perkembangan anak-anak kan sakit gudik gitu ya. Nah itu alhamdulillah sih penanganannya cepat kalau dari pesantren itu. Tapi untuk kalau ini pengalaman saya waktu tahun lalu itu sampai anaknya sakit seminggu kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba dikasih tahu udah kondisi yang sangat memprihatinkan itu yang memang membuat kami itu sedih banget Ustadz di rumah itu. Jadi memang sangat penting untuk pemberitahuan jika Ananda itu sakit dalam batas waktu menurut saya sih 3 hari Ustadz. Jadi panas 3 hari itu kita harus dapat informasi. Tapi kalau hanya 1 2 hari, tapi alhamdulillah udah dibawa ke puskestren, biasanya kan dari pembina langsung mengarahkan ke puskestren itu ya eh, wali wali santri tidak dikasih tahu
nggak apa-apa Ustadz. Tapi kalau udah 3 hari, nah itu menurut saya kami perlu tahu gitu Ustadz. Matur suwun sebelumnya Ustadz. Oke, matur nuwun. Monggo, ada lagi dari kelas 7? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu, kelas 7G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bundanya Habibi, Ustadz. Alhamdulillah tahun kemarin juga sempat gabung di sini karena perwakilan dari kelas 9B yang sekarang sambun alumni, nggih, Ustadz. Bundanya misal, Pak dulu. Nah, untuk pemberitahuan melalui SMS atau WA, saya kira kalau untuk sakit 3 hari kurang perlu lah. Mungkin anak dibiasakan untuk eh, Putus Bu, suaranya. untuk sakit gudik juga kan insya Allah penanganan dari pihak. Oke, untuk sakit kayak gudikan gitu kan juga insya Allah dari pondok juga apa penanganannya juga cepat ya Ustaz. Mungkin yang dikhawatirkan apalagi buat wali santri baru ya yang baru pertama kali mondokkan putra putrinya eh, kurang paham kalau di tiap kamar itu ada santri husada ya Ustaz. Jadi untuk kayak kekhawatiran dari wali santri nanti anakku makannya gimana gitu. Insya Allah kita kita saling mengingatkan ke sesama wali santri kalau ternyata di kelas itu di kamar itu ada santri saja yang anak-anaknya lebih eh, perhatian untuk mengambilkan makanan ke temannya yang sakit seperti itu. Jadi untuk pemberitahuan sementara menurut saya kalau sakit 3 hari nggak apa-apa Ustadz gitu. Tapi kalau misalkan sakit seperti lebih dari itu atau yang darurat mungkin perlulah untuk disampaikan ke kami sebagai orang tua. Matur nuwun. Matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bisa diambil kesimpulan, gitu. Sudah bisa ambil kesimpulan? Karena memang betul. Jadi kalau memang namanya anak di sini ya kegiatan dia panas. Memang kalau orang tua saya yakin merasakan anaknya tahu sakit itu kan langsung ada khawatir. Saya kira untuk ini kita ketika dia sudah lebih dari 2 hari maka nanti orang tua baru kita informasikan. Bisa nanti dari sekolah seperti yang sekarang ataupun nanti lewat lewat pembina ya. Cuma ini tetap akan kita rekap setiap harinya sehingga jenengan ketika melihat info TBI tidak hanya dari Ubudiyah, tidak hanya terkait SPP-nya, tapi nanti akan ada sakit izin rekap absensi dari putranya. Jadi nanti akan bisa melihat dalam 1 bulan bisa dilihat oh ternyata anak saya nggak masuk sakit berapa kali nanti akan ada informasi. Saya kira itu nggih untuk yang pertama bisa kita ambil kesimpulan nanti kalau ada lebih lanjutnya nanti kita bisa diskusikan lagi saya kira itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Bapak Ibu, kedua terkait dengan pemanfaatan santri Lantabur ya, yang sebagaimana jangan ketahui bahwa ketika awal masuk anak-anak punya rekening Lantabur, ini sudah berjalan beberapa tahun. Di pondok pusat itu mau menggunakan itu kayaknya masih kurang memungkinkan karena jumlah santrinya yang terlalu banyak, jumlah tokonya sedikit sehingga kalau pakai kartu akan terjadi antrian yang lumayan. Dan kemarin dari yayasan dan Lantabur ini masih melihat kayaknya kalau di Jombok di pesantren Sayan ini masih memungkinkan untuk bisa transaksi menggunakan Lantaburnya itu pakai santri. Kemarin juga sudah kita siapkan, alhamdulillah hampir semua santri sudah dicetak kartu santrinya. Kedua, kita juga hari Selasa kemarin sudah mengumpulkan para pengusaha yang ada di Transcend ini, ya, yang punya jualan-jualan di sekitar Transmart maupun di DK untuk anak-anak bisa menggunakan kartu. Alhamdulillah di sekolah juga ada kantin kecil-kecilan dan kita sudah menguji cobakan ke santri putri. Ya, alhamdulillah ternyata bisa lancar. Ya. Kemarin kalau tidak ada kendala maka
10 menit transaksi, 10 detik ya, transaksi sudah bisa selesai. Tapi manfaat terusnya banyak, yaitu orang tua bisa tahu terkait dengan per hari anaknya itu jajan habis berapa. Dan ini tinggal ke wali murid, karena kami juga butuh dukungan dari jenengan untuk kita akan mencoba dulu ketika seluruh santri SMP Sains, baik putra maupun putri menggunakan itu. Nah, nanti apakah ada kendala-kendala di lapangan, nanti kita evaluasi ya. Kita belum tahu kalau belum kita coba. Yang jelas kalau lingkupnya kecil kemarin, alhamdulillah juga sudah tertangani dengan baik. Jadi ini hanya kami perwakilan ke komite, dari komite seperti apa, kalau oke nanti bisa kita lanjutkan ya. Yang jelas target kami 1 minggu ke depan ini sudah bisa sudah bisa berlaku untuk semuanya, dan ini sekali lagi butuh dukungan dari Bapak Ibu. Perlu saya jelaskan bahwa pakai e-santri ini jadi dengan satu kartu itu ada 2 manfaat. Satu, untuk belanja. Kalau untuk belanja ini anak-anak tidak kita berikan PIN, karena kalau ada PIN itu membuat transaksi lebih lama. Jadi hanya mereka bawa kartu, di-scan, transaksi habis berapa tanpa ada PIN. Tapi di sana ada batas minimal, ada batas maksimal. Jadi per hari kemarin kesepakatan yayasan, pondok dan sekolah, anak-anak per harinya dibatasi 20.000. Jadi ketika sudah lebih 20.000 dalam hari itu kartunya tidak bisa digunakan. Dan saya kira dari anak-anak juga ternyata mereka mintanya 20.000, dari yayasan juga oke kita coba 20.000. Sehingga itu benar juga bisa kita mengontrol sehingga anak-anak jajannya tidak loss ya, nanti cepat habis. Kedua, manfaatnya adalah dari kehilangan uang. Kartu ini apa bisa hilang? Pasti bisa hilang, tergantung dari anaknya ataupun mungkin ada oknum santri yang berusaha mengambil. Cuma ketika ini hilang, anak-anak lapor ke pembina, maka bisa kita langsung laporkan ke Langtabur sehingga kartu e-santrinya ini bisa diblokir sehingga tidak bisa digunakan. Jadi ketika kita cetak kartu baru, kalau emang itu sudah benar-benar hilang ya, maka diterbitkan kartu baru, maka kartu yang lama itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus pakai kartu yang baru. Kedua, untuk transaksi yang lebih daripada 20.000 itu juga ada. Jadi dalam satu kartu ada pilihan tarik tunai namanya, tapi itu harus ada PIN-nya. Jadi kalau untuk yang lebih dari 20.000 itu PIN-nya dan hanya santri yang tahu. Jadi ketika transaksi dengan pedagang, nanti kalau untuk yang lebih dari 20.000, misal untuk belanja kebutuhan sehari mandi untuk bulanan ya, itu nanti ada pilihannya, tambah ada PIN-nya yang tahu hanya anak. Sudah disiapkan juga ketika ada anak yang lupa PIN-nya, maka ada 3 orang di pondok ini yang bisa mereset PIN. Diberi wewenangan untuk mereset PIN ini adalah pertama dari Ustadz Mulia Afid, Ustadz Arif, dan Ustazah Zahro yang pondok putri. Sehingga dengan adanya seperti ini, sekali lagi harapan kami benar-benar bisa meningkatkan pelayanan kami kepada orang tua, dan otomatis langkah pertama orang tua kalau pengen tahu transaksi harian anaknya maka harus download mobile banking Langtabur itu, sehingga setiap hari kita bisa tahu anaknya habis berapa jajannya seperti itu. Saldonya tinggal berapa juga bisa. Saya kira kalau untuk mengirim ke rekening mungkin sudah mayoritas bisa ya, bisa lewat m-banking juga, bisa lewat kantor pos. Kalaupun nanti ada kendala dalam pengiriman itu bisa kita selesaikan. Seperti itu sementara dari yang bisa sampaikan terkait dengan e-santri. Ini kita kan tetap akan menjalankan, kita akan coba, dan ini butuh dukungan dari seluruh wali murid. Tentunya harapan kami dengan adanya e-santri ini anak-anak tidak memegang uang cash gitu. Nah, yang dikhawatirkan orang tua itu adalah
kartu punya, cash juga punya, sehingga jajannya tambah tambah banyak. Ini yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan mohon ini biar saya kira kita sepakat bahwa anak-anak mudah-mudahan kelas 7 juga, kalau biasanya kelas 7 ini di los jajannya biar kerasan ya. Jadi dengan ini kita coba sama-sama biar anak-anak ini bisa memanage uang jajannya sudah 20.000. Kalau dia pakai uang cash kan dijatah 20.000, kalau punya keinginan jajannya kuat ya bisa nambah lagi dan tidak perlu khawatir. Mungkin yang sudah biasa nanti makan malam mungkin ke ke Ustadz Mulia Afif atau ke Ustadz Afif juga, beliau juga sudah bisa melayani dengan pakai e-santri. Dan ini insya Allah kalau sesuai yang kita harapkan ini akan jauh lebih baik, akan tertata, sehingga jenengan sebagai orang tua akan benar-benar bisa mengetahui terkait penggunaan uang putra dan putrinya seperti itu. Mungkin ini dulu awal yang bisa saya sampaikan terkait dengan Lang Tabur ini. Monggo ada respon dari jenengan terkait dengan penggunaan e-santri atau pertanyaan. Izin Ustadz. Monggo, Bu Reni ya, monggo. Nah, kelemahan dari e-santri sendiri ini apa Ustadz? Selain mungkin kartunya nanti yang dikhawatirkan anak-anak ketelisut atau hilang, apa kelemahannya Ustadz? Agar kita Eh, bisa minimalisir Kalau gitu. online ini jaringan, Bu. Jadi jaringan yang penjualnya. Oke. Berarti Jadi kalau ini sistemnya mereka tap cash ya, seperti e-tol gitu ya? Jadi cuma ya pakai betul, barcode gitu. betul. Oke, Pakai berarti nggak barcode. pakai mesin edisi ya? Jadi penjual pakai HP, pakai Oh, aplikasi oke. HP, terus di scan kartunya akan muncul namanya, fotonya. Jadi ketika di scan itu muncul nama dan foto yang punya, sehingga kalau kita mau benar-benar teliti itu bisa tahu, loh, kok fotonya beda dengan orangnya juga akan ketahuan. Cuma kan mungkin pedagang ketika orangnya banyak kan nggak mungkin. Nah, itu yang dikhawatirkan dengan waktunya itu. Jadi mungkin pedagang nggak aware, ini bener nggak si pemiliknya gitu. Dia hanya tap-tapnya aja tanpa melihat si yang punyanya dari foto itu, Ustadz. Jadi yang harus dikhawatirkan anak-anak juga harus juga disosialisasikan terkait hal ini, Ustadz. Yeah. Kalau kartunya hilang, berarti proses pergantian kartu dari Lantaburnya sendiri berapa hari, Ustadz? Sehari, Bu. Jadi mungkin hari ini lapor, paling nggak besok gitu. Kan Oke. lihat-lihat kondisinya, kalau pagi mungkin bisa. Cuma ini nanti untuk hati-hati, anak-anak akan kena biaya. Kalau sekarang kan gratis kartu itu. Nah, Tapi kita hilang biar sama-sama hati-hatinya, maka akan ada kena biaya. oh, Untuk berarti misalnya nih kartunya hilang atau ketelisut, dia lapor ke pembina. Itu SLA-nya 1 hari atau 2 hari untuk Lantabur menerbitkan kartu baru gitu, Ustaz. betul. Oke, berarti dia dalam 1 hari atau 2 hari itu anak itu nggak bisa jajan dong ya, Ustaz ya? Ini kan makan bisa, Bu, insya Allah nggak masalah. Oke. Ya udah Ustaz, nanti mungkin kita diberikan video tutorialnya terkait penggunaan kartu e-card ini, sosialisasinya, dan harapannya sih wali santri yang lain juga terinfo Ustaz, karena kan masih banyak wali santri yang nggak ngerti atau nggak aware terkait dengan model seperti ini Ustaz. Jadi mungkin saya minta dari pihak sekolah memberikan video atau cara-caranya gitu loh Ustadz, gimana cara penggunaannya, terus apa aja hal-hal yang harus dihindari dari penggunaan kartu ini Ustadz. Nanti untuk itu emang akan kita terbitkan surat resmi ketika emang dari kan pedagang sudah, orang tua sudah, nanti akan kita terbitkan surat resmi biar yang lain juga mengaktifkan untuk e-santrinya, karena tidak semuanya ternyata rekening Lang Tabur itu aktif. Iya, benar. Dan kebanyakan masih pada nitip ke pembina kamar Ustadz terkait uang jajan atau uang saku anaknya Ustadz. Pembina juga sudah kita kumpulkan, sudah kita briefing, tinggal nanti ini kan di orang tua secara sebagian, nanti akan seluruhnya akan kita sampaikan berupa surat pemberitahuan. Ini kan namanya mencoba, kita emang masih trial ya Ustadz ya. pelan-pelan. Cuma kemarin sudah kita coba di yang putri, alhamdulillah tidak ada masalah, malah anak-anak juga seneng. Yang kan ini kan yang penjaga juga nggak bingung susuk ya atau kembalian, sehingga bisa aman gitu. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mau tanya Ustadz,
Monggo, Bu. Ini saya dari Wali Santri 7C Ananda Oni Intinan. Saya mewakili 7C. Yeah. Yang saya tanyakan untuk kartu ini kan maksimal 20.000 per hari. Yeah. Terus misalnya kalau ada jadwal untuk Jumat Legi itu, kan anak-anak ke pesantren pusat. Untuk penggunaan kartunya bagaimana? Yeah. Di Ampun, Ibu. pesantren pusat. Yeah. Kalau untuk cash itu bisa. Jadi gini Bu, kita minta Lang Tabur ke sini ya. Kalau nanti sementara kan memang Lang Tabur itu setiap Rabu atau Kamis sore ke sini melayani pengambilan uang secara cash. Tapi kalau ini sudah berlaku untuk semua, berarti Lang Tabur ke sininya ketika kita membutuhkan uang cash. Itu. Soalnya kan dan uang cash dikumpulkan di pembina. Kipilan. Jadi gini kan kalau Lang Tabur nggak melayani orang misal 20 ini sudah dibuat sistem. Jadi pembina itu bisa anak-anak bisa mentransfer dulu ke rekening pembina. Nanti kalau pembina tinggal ngambil ke Lang Tabur ya satu kamar berapa. Nanti tinggal Lang Tabur saya butuh uang misal 500.000 dengan pecahan misal 20 ribuan. Nanti Lang Tabur akan ke sini ke pembina itu, nanti pembina yang akan mengasihkan ke anak-anak. Jadi kalau ada rekamannya siapa yang transfer ke kita itu di aplikasi ada. Jadi insya Allah pembina nggak bingung siapa yang anak-anak itu kemarin minta berapa, sudah ada riwayatnya. Jadi kalau cash juga sudah, nanti akan kita minta Lang Tabur ke sini untuk memberikan uang cash ke pembina kamar. Kalau untuk pembayaran laundry itu lewat mana? Lang Tabur atau langsung ke pembina? Ustaz Mulia Afif? Ada Ustaz Mulia Afif? Ada. Monggo Pak Afif. Jadi untuk laundry itu bisa pakai uang dari aplikasi tadi kartu santri itu. Jadi nanti santri itu di samping satu hari itu maksimal 20.000 itu ya. Mereka juga bisa mencairkan maksimal dalam satu bulan itu dikasih limit 500.000. Nah, 500.000 ini itu nanti yang akan diambil persyaratan di mereka. Contoh untuk bayar laundry bisa dipotong dari situ. Untuk seperti beli alat-alat tulis, parfum atau sabun-sabun, kebutuhan-kebutuhan di luar jajan mereka di dalam pondok. Jadi seperti itu. Jadi maksimal itu satu bulan itu mereka bisa mencairkan 500 itu. Jadi itu bisa dipotongkan laundrynya dari situ. Gitu. Okay. Untuk mencairkan itu anaknya sendiri apa dampingan pembina? Soalnya misalnya kan maksimal 500.000. Misalnya ambil 300 gitu. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi mereka nanti itu mau ngambil uang itu nanti mereka transfer ke pembina. Caranya nanti pembina itu ya ambil kartu mereka, kartu santri, kemudian di-scan pakai HP pembina. Terus kemudian mereka memasukkan PIN-nya ke HP-nya pembina. Dan PIN itu hanya diketahui oleh para santri saja. Jadi tidak akan ada yang tahu PIN itu ya kecuali santri tersebut. Ya gitu. Paham Bu? Jadi kartu itu nanti di-scan pakai HP, kemudian mereka memasukkan nomor PIN-nya. Nah, nanti pembina akan mengambilkan satu kamar untuk satu kamar gitu mencairkan. Itu mempermudah pembina untuk mengambil, nggak harus pakai slip pengambilan atau buku tabungan. Jadi pembina cukup pakai rekening pembina. Intinya mereka mentransfer ke pembina senilai uang yang ingin mereka ambil gitu Bu. Nah gitu. Bisa seperti itu. Untuk laundry itu cara yang paling gampang menurut saya, menggampangkan pembina. Nah gitu. Seandainya nanti wali santri belum ngirim ya ke Lang Tabur ya berarti ngirim ke rekening pembina lewat ATM pembina gitu. Nah, tapi kalau bisa ya lewat Lang Tabur aja enak Bu. Karena sudah dijata 500.000 itu sudah ada buat praktek-praktek mereka di kelas, juga buat laundry, yaitu kesepakatan
di antara semua pengurus pondok kemarin itu 500.000 dengan pegawai Lantabur. Dan itu nggak harus diambil semuanya, Bu. Misalkan kebutuhannya cuma 300 ya 300. Untuk bulan berikutnya tidak ada akumulasi. Misalkan di bulan ini hanya ngambil 200, bukan berarti di bulan depan itu bisa ngambil 700, enggak. Ya 700. sebulan ya 500 itu. Nah, itu nggak harus diambil. Kemudian untuk yang jajan 20.000 itu juga nggak ada akumulasi. Misalkan di sini hari ini nggak jajan, besok ya cuma 20.000 ya gitu. Gitu Oh aja. iya ya. Oke, gitu aja. Oke. Oke Ustadz, matur suwun atas Oke. pencerahannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Mas Dono, Pak Ustadz Khairul Anam sama Pak Afif terkait dengan penampilan tunai gitu. Ngapunten, kalau ini memang tidak memberatkan, tidak masalah Pak, ada memberatkan. Putus Pak Agus suaranya. Putus. Pak Khairul sudah bisa lebih jelas kah? Iya, monggo sudah. Iya, Pak Khairul terkait dengan penampilan secara tunai, kalau lewat Bedapa kan berarti ada biaya adminnya 6.500. Nah ini mungkin kalau ada wali santri yang keberatan, mungkin ada solusinya gitu kan. Kan ada ini kalau kita pasti ada pemilihan yang online itu yang 2.500, kalau yang kan ada yang 6.500 itu Pak Ustaz. Nah ini mungkin ada sebagian wali santri kalau ada yang keberatan terkait dengan biaya admin dari bank gitu Pak. Nah ini kan perlu kita sampaikan juga kalau pengambilan secara tunai. Itu saja dari saya. Untuk biaya admin pengambilan ini tidak ada kena biaya sama sekali. Jadi karena hanya antar rekening. Jadi untuk biaya pengambilan tidak ada biaya sama sekali dari Lantabur. Jadi free. Kalau yang untuk acara Jumat Pagi itu Pak Ustadz kan yang ngambil dari acara dari Jumat Pagi, misalkan santri kan ziarah ke TPI 1 ya, ke pusat untuk ngambil dana tunai. Kan lewat rekeningnya pembina kamar. Yang banknya kan bukan Lantabur Pak. Jadi semua pembina kamar Lantabur. Jadi dari rekening Lantabur anak-anak ke rekening Lantabur pembina. Jadi semua pembina sudah punya. Oke. Kalau sementara ini kan kami pakai rekening pribadinya yang selama ini kan pakai rekening pribadinya pembina. Seperti Ustadz awalnya pakai ini BRI gitu Pak Ustadz. Oh itu sudah pakai Lantabur semua aja Pak Ustadz? Sudah semua pembina. sudah punya. Kalau itu clear Pak Ustadz. Matur nuwun. Monggo, ada lagi? Izin Ustadz. Monggo Bu Mei. Dari perwakilan 7F ya Pak Ustadz. Alhamdulillah saya mendukung sekali untuk program cashless ya Ustadz. Karena kan untuk pemakaian Lantabur sendiri di 7F itu masih belum maksimal Ustadz. Dan ini juga dapat titipan dari beberapa wali santri, beberapa dari teman-teman 7F itu masih belum dapat Ustadz. Atau sudah dapat tapi masih belum bisa dipakai. Untuk pelaksanaannya Sampun. Kemarin sudah langsung kita uruskan. Jadi 7F sudah dapat kartu semuanya. Tinggal bagi. Kemarin kan ada yang WA bapaknya siapa itu? Arsi nggih. Langsung kita uruskan dan alhamdulillah dapat kartu. Ini masih bungkusan. Alhamdulillah. Dan itu memang Ustaz kalau maksudnya yang kemarin-kemarin itu kan memang sama sekali tidak terpakai yang 7F karena memang mungkin karena pas lantas datang ke pondok kebetulan 7F itu kan kedua ustadznya itu masih aktif kuliah nggih. Jadi akhirnya terjadi kayak kehebohan gitu loh Ustaz di 7F itu. Terus untuk kalau misalnya memang sudah ready semua nggih untuk yang 7F. Nah, ini ada pertanyaan juga. Untuk setiap transaksi anak-anak pada saat mereka jajan untuk mendebit nggih, itu free nggih Ustaz nggih. Enggak ada maksudnya admin atau kena cas apa ngoten nggih. Boten Bu, free. Nggih. Nah, karena yang awal-awal itu kan waktu pertama kali masuk itu kan ada yang ngendikan bahwa pernah ada sistem cashless seperti itu, tapi per transaksi jajan itu kena admin gitu loh, Ustaz. 2.500 atau berapa. Maksudnya bayangkan kalau jajannya 5.000, adminnya 2.500, dikali berapa kan, nggih? Akhirnya anak males jajan, ngaten. Alhamdulillah hemat kalau malas jajan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sampun terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz.
Bisa Ini nggak ini? monggo Bu Ani. Iya. Iya, ya Ustadz, saya dari perwakilan 7E terkait dengan Lantabur ini Ustadz. Beberapa kali kemarin itu kan yang ngambilkan untuk Lantabur ini dari Ustadz pembina. Kemudian beberapa wali santri beberapa kali menanyakan ke pembina misalkan untuk uang saku ini diberikan berapa hari sekali atau setiap hari apa. Maksudnya rincian transparansinya gitu Ustadz, bukan untuk seudon sih Ustadz, kita untuk kira-kira anak putra kami ini habis berapa gitu. Dan itu susah untuk kami dapatkan, Ustadz. Itu aja. Dengan adanya ini nanti jenengan akan tahu sendiri lah, dengan insya Allah akan lebih mudah. Iya, Jenengan Ustadz. Iya, matur nuwun, Ustadz. Assalamualaikum. Maaf Ustadz, Ustadz, untuk Lantabur santri ini mulai kapan sih diberlakukan? ini kan kita sudah ke pengusaha sudah, ke pembina sudah, ini kita ke orang tua. Nah, ini nanti kita pastikan semua santri sudah mendapat kartu semua. Nah, nanti kita akan launching sudah semuanya, sudah dari pengusaha sudah oke semua, santri sudah semua, kita nanti launching. Target saya sih seminggu ke depan kita sudah paling lambat sudah kita bisa memulai. Ustadz, ngapunten sedikit lagi. Untuk ini ya Ustadz, pengantisipasian penggunaan kartu jika bukan pemiliknya nih kalau Ustadz, itu yang benar-benar harus ini. Kan kadang kan kita nggak tahu nggih. Mungkin temannya itu niatnya cuma iseng. Dipakai lah, loh kok bisa? Gitu kan. Nah, itu nanti kan maksudnya malah gimana nggih Ustadz? Nitip itu bawah. Mungkin sama dipikirkan juga nggih sama pihak sekolah dan pondok untuk Itu kita antisipasinya. Jadi ketika scan itu langsung muncul nama sama foto pemilik. Dan kedua, saya yakin lah oknum-oknum itu kan harapan kita sih nggak ada. Cuma kan namanya orang banyak itu pasti terjadi. Cuma kita antisipasinya kalau itu sudah hilang, lapor kita blokir ya sudah. Yang hilang ya cuma 20.000 itu. Sebenarnya walaupun kita mau melacak itu, tapi kan kayaknya bisa aja. Misal ke pedagang hari ini, karena pedagang itu akan dapat rincian. Yang jajan hari ini namanya ada. Oh, itu sebenarnya. Jadi kalau itu hilang, kita coba pedagang, nama ini ada nggak yang transaksi? Kalau ada, berarti oh sudah dipakai orang lain. Cuma kayaknya itu kan kita nggak mungkin dengan sekian banyak orang akan sampai tanya seperti itu. Cuma antisipasinya, kalau hilang kita langsung minta ke teknisi Lantabur untuk diblokir dan minta untuk kartu baru. Sementara itu. Untuk pemakaian, maaf Ustaz, tanya lagi. Untuk pemakaian kartu kalau santri lain kan kalau dia nggak tahu PIN-nya kan nggak bisa. Kalau itu untuk yang ngambil banyak, Bu, lebih dari 20. Karena kalau untuk belanja ini tidak kita berikan PIN. Oh. Belanja 20 Iya, iya. karena memperlama PIN itu. Jadi tidak bisa aja kalau kita berikan PIN, cuma ternyata waktunya lebih lama. Kita kan pengen lebih cepat. Motor. Bukan untuk kekhawatiran yang 20.000 itu loh. Misalnya kan dipakai santri lain, tapi kalau dia nggak tahu, oh apa ya, dia tinggal scan saja apa? Tinggal nge-scan. Nah, kalau sudah di-scan, kalau untuk belanja tidak perlu PIN. Tapi kalau yang ngambil-ngambil tunai iya. tadi, itu harus menggunakan PIN. Oh, berarti itu nanti yang dikhawatirkan wali santri mungkin punyanya anak lain terus di-scan dibuat jajan. Mungkin itu maksudnya. Yang dikhawatirkan. Jadi anak yang punya kan nggak bisa jajan. Soalnya kan ada keterangan sudah keluar misal 20.000. Otomatis yang punya kan, loh punya saya kan sudah keluar 20.000. Berarti saya nggak bisa jajan hari ini. Misal hanya sekedar iseng misalnya. Tapi kan nanti kasihan anaknya. Jadi kalau ada itu kan segera lapor. Kalau kartu hilang maka segera lapor. Hingga itu kan berapapun yang mereka ambil kan sudah pelanggaran berat kalau terkait dengan ambil-ngambil seperti itu. Dan uang pun juga sama kan. Malah kalau uang hilang ya itu bisa lebih dari itu. Izin melengkapi Ustaz. Iya, monggo. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya perwakilan dari 7A Ustaz. Mungkin gini Ustaz ya. Menawi kartu itu hilang mungkin ya. Mungkin hilang atau manapun caranya entah hilang
ketelisut ataupun diambil. Mungkin kali ini yang diambil mungkin case-nya. Kalau ada reaksi cepat dari santri, itu tadi ya Ustaz ya, minimal kehilangan itu cuma 20.000 Ustaz ya, Nggih. hanya untuk belanja mungkin. Sehari itu kalau reaksinya cepat, sehari dilaporkan, diblokir, maksimal mungkin 20.000 kehilangannya, potensi kehilangannya. Dan untuk Nggih. pengambilan, mungkin, makanya dalam pengambilan tetap pakai PIN, dan itu hanya santri. Insya Allah kalau pengambilan mungkin lebih safe ya Ustaz ya, lebih aman mungkin ya. Asal Karena pembina Pak yang bisa itu. Jadi Iya. kalau pembina kan tahu. Jadi oh ini jadi selalu kalau untuk yang lebih banyak yang melayani pengambilan cash itu dari pembina. Jadi insya Allah. Iya. aman. Dan itu pun kan dua-duanya tadi berlimit. Untuk jajan Iya. itu 20.000, untuk bulanan belanja lain-lain itu 500.000 per bulan. Mungkin gitu ya Ustaz ya. Satu Iya, pertanyaan beres. Ustaz mungkin biar agak lebih. Kalau untuk bulanan, maintain bulanan enggak ada ini ya. Ada atau boten? Maintain kartunya sendiri dari perusahaan mungkin. Maintain pripun Pak? Biaya admin lah, biaya admin bulanan mungkin ya. Oh tidak ada, tidak ada. Dari kartu, dari perusahaan sendiri tidak ada. Tidak memang ada, nggak tidak ada. Jadi Tidak ada. pure seandainya misal nih ada saldo 500 diambil ya bisa clear 500 gitu Ustaz ya. Iya, bisa. Iya Ustaz, sampun agak sedikit clear. Ini ada pertanyaan dari wali murid dari Bu Reni. Bagaimana cara mengunggah nomor WA yang sebelumnya ada didaftarkan ke nomor WA yang baru? Itu bisa komunikasi ke kesiswaan ke Ustaz Mulia Afif, nanti kita ganti nomor WA-nya yang ada di database itu. Yang mana untuk jenengan masuk ke ke info TBI untuk tahu kondisi siswanya juga bisa lihat dari sana. Untuk sakit di tengah sekolah jam pelajaran, mungkin ini tidak kita informasikan lah tadi. Kalau yang sakit lebih dari 2 hari, mungkin hari sampai hari ketiganya itu mungkin baru akan ada informasi dari pembina ke orang tua gitu, Bu Reni. Bu Reni itu ya. Siap Ustadz, matur nuwun. Yang belum dapat apa itu? OTP. Apa OTP itu? OTP untuk aktivasi Pak lantaburnya, Ustadz Hairul Ustadz. Anam. Ya, Pak sebentar. Anam. Untuk OTP nanti komunikasi ke ini ke Ustadz Mulia Afif, nanti akan dikomunikasikan dengan teknisinya Lantabur. Iya enggak? Kartunya harus Telkomsel, terus yang jelas tidak bisa tri. Nomornya tri itu tidak bisa dijadikan nomor untuk Lantabur mobil bank. Sementara di Lantabur belum bisa kalau yang nomornya tri. Jadi harus Telkomsel maupun Indosat, M3 seperti itu. Jadi untuk tri belum bisa terlayani untuk Lantabur mobil banking. Ustadz, untuk ini hanya SMP atau sama SMA juga, Ji, Kita Ustadz? coba SMP dulu, Bu. Nanti kalau langsung bareng banyak itu, wah itu khawatir ini. Enggak, karena ini satu HP itu kan hanya bisa satu. Jadi saya kemarin yang mobile bankingnya Lantabur itu hanya satu, saya coba 2, loh kok nggak bisa. Seperti itu. Kita untuk emang betul Bu, hanya cuma satu. Bisa satu di HP itu hanya satu. Pak Agus, monggo. Pak Anam, ini terkait dengan biaya penggantian kartu ya kalau hilang atau ketelisut apa. Akan perlu kita sepakati atau diberitahu berapa, karena jangankan kartu, nanti kopi aja sering hilang, terus digosok, terus sandal juga itu masih sering terjadi. Nah, untuk biaya sendiri berapa penggantian kartu ini Pak Ustadz? Ini bisa nanti kami sampaikan ke balik kelas 9E nanti Pak Ustadz. 50.000, 50.000. 50.000 J. Matur nuwun, itu aja Pak. Matur nuwun. Bapak nanti cukup dulu ya. Saya pengen sedikit menyampaikan terkait dengan info TBI yang mana saya khawatir belum semua wali murid tahu bahwa ternyata bisa ngecek SPP, bisa ngecek Ubudiyah itu
di info TBI. Ini akan coba terus kita kembangkan ya, Pak Udin. Bisa ditampilkan yang tadi, Pak Udin. Pak Hamid. Jadi ke depan kita juga mau nilai. Jadi jenengan tidak tahu nilai ketika rapotan saja. Kita kemarin sudah bicara dengan programmernya supaya wali murid juga bisa tahu nilai harian putra-putrinya. Tidak harus setiap semester gitu. Kedua, di sana ada rekam jejak. Hamid sudah bisa, Pak Hamid. Rekam jejak, ini rekam jejak sementara ini masih kosong. Bukan tutorialnya, Pak. Gambar yang saya kirimkan tadi di WA. Hanya untuk siswa itu. Bukan tutorialnya. Tampilan login siswa. Oh, info TBI. Sudah saya kirimkan WA tadi. Jadi rekam jejak ini isinya adalah sementara, mohon maaf, masih ke pelanggaran. Jadi anak-anak pernah melanggar apa, itu insya Allah nanti akan muncul, mungkin terlambat datang ke sekolahnya, dia seragamnya tidak lengkap, insya Allah akan. Kemarin kita sudah ke wali kelas juga, sudah sosialisasi untuk wali kelas memasukkan informasi-informasi pelanggaran santri di sekolah terutama, sehingga orang tua bisa tahu anaknya itu pernah terlambat, pernah tidak seragam juga kan. Yang banyak sih itu. Dan mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang berat juga akan kita masukkan di sana. Gimana Pak Hamid? Pak Hamid? Bisa Pak Hamid? Saya lihat milik putra saya kok masih kosong semua ya Ustadz ya. Ini Bu ya. Jadi di Ubudiyah ini nanti itu bagiannya pembina. Setiap bulan akan merekap. Nah, nanti absen sekolah ini ketika kita sudah rutin di sekolah merekap tiap hari, maka juga nanti akan muncul di sini setiap bulannya. Kedua, ini direkam jejak. Rekam jejak juga sama, ini isinya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Itu kemarin dari BK ke wali kelas yang menginput, harapan kami setiap bulan itu sudah ada perkembangan. Kalau masih kosong berarti alhamdulillah berarti anaknya aman. Tapi kalau sudah ada isinya terkait nopo nanti akan jenengan juga bisa tahu sehingga bisa membantu dalam hal pembinaan. Nah, nanti yang kosong ini akan kita nilai ya. Cuma ini masih programmernya masih butuh waktu untuk bisa membantu kami untuk jadi tiap guru setiap bulan sekali akan memasukkan nilai harian siswanya per mapel. Dan itu butuh waktu karena programmernya banyak yang harus disesuaikan. Cuma ke depan yang akan kita tambahi seperti itu. Jadi akan ada penambahannya di rekam jejak sama absen sekolah. Itu Bapak Ibu tambahan informasi terkait yang akan terus kita sempurnakan pelayanan kita kepada wali murid terkait dengan perkembangan putra dan putrinya. Monggo, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ampun Ustaz, untuk info Ubudiyah tadi yang diisi pembina, itu memang semuanya belum diisi, baru diisi nanti di akhir bulan November ini. Kemarin rapat kepala pondok, pengurus dengan semua pembina, jadi nanti baru diaktifkan di akhir bulan ini. Jadi mulai bulan November ini, semua kegiatan santri di Ubudiyah, di info TBI yang Ubudiyah itu, insya Allah nanti di awal bulan mungkin
eh, awal bulan Desember, para wali santri akan mengetahui aktivitas atau apa namanya keaktifan putra putrinya melalui info TPI tadi. Gitu Pak. Oke, sambung dulu. Mohon izin Ustadz. Oke. Ya, perkenalkan saya Wali Santri 7D. Saya juga mewakili dari Wali Santri 7D. Terkait ini Ustaz, terkait poskestren, apakah bisa kalau anak itu sakit bisa opname di poskestren seperti itu, seperti yang di pusat. Jadi keinginan kita itu agar sama dengan yang di pusat seperti itu. Karena ini tadi barusan ada santri yang sakit itu muntaber, sudah 3 kali muntah katanya seperti itu. Dan saya kasih tahu agar bisa diopname. Ternyata katanya di apa di pesantren lain itu belum bisa untuk opname seperti itu. Jadi keinginan kami semua ya agar sama dengan yang di pusat seperti itu, Ustaz. Dan saya juga apresiasi untuk kartu santrinya, santri ya, karena untuk meminimalisir kehilangan uang, karena kalau cash itu kadang hilang, anak saya juga pernah kehilangan uang juga ya, walaupun kita tujuan untuk memondokkan anak itu kan untuk karakternya agar lebih baik lagi, tapi ya wallahu alam ya semuanya kembali kepada karakter masing-masing anak juga. Tetapi saya tetap untuk menasihati anak saya ya kalau bisa, ya bukan kalau bisa, yang penting kamu jangan seperti itu. Saya sering sandal hilang, apa uang hilang seperti itu. Yang penting bukan kamu yang mengambil, yang penting kamu nggak pernah ngambil barang orang lain seperti itu. Tetap saya tanamkan seperti itu. Ya, ngaten mawon Ustaz. Terima kasih Ibu. Memang poskestren belum bisa melayani rawat inap. Jadi kalau memang butuh perawatan harus langsung ke pusat. Jadi didampingi pembina, nanti harus ke pusat dirawat di puskestren. Sementara memang dari gedungnya juga kita belum ada untuk sendiri apa. Mudah-mudahan ini kami sampaikan respon dari yayasan karena jumlah santrinya semakin banyak sehingga fasilitas kesehatan juga bisa ditingkatkan untuk yang di Jombok sendiri. Niku Ibu nggih, jadi sementara emang belum bisa untuk rawat inap kalau di poskestren. Ya, ya sekedar usulan agar ini kan kita tuh dari awal karena masih kelas 7, jadi apalagi di grup saya yang 7D ini kayaknya mama-mamanya itu khawatirnya luar biasa seperti itu. Ya, mungkin ya karena jauh-jauh rumahnya seperti itu. Kalau saya kan memang dekat rumahnya. Banyak juga yang sakit lalu dibawa pulang itu seperti itu karena dirawat sendiri di rumah kayaknya lebih nah, akhirnya jadi seperti itu Ustaz. Kalau ada rawat inapnya di apa pesantren kan lebih meminimalisir untuk orang tua membawa anaknya pulang ke rumah seperti itu sih. Oke, sampun Bu nggih, monggo Bu sinten lagi, Bu Mei. Ampun Ustaz. Ampun nggih. Ampun Ustaz, kayaknya beberapa wali santri itu belum paham antara poskestren dengan puskestren. Jadi yang di Jombok itu namanya poskestren, yang di Tebireng Pusat itu puskestren. Jadi setiap santri yang sakit di Sayen ini itu periksanya semuanya di poskestren atau klinik yang ada di dalam pondok Sayen. Nah, seandainya mereka nanti butuh apa namanya rujukan atau di sini tidak menangani atau dia butuh rawat inap, maka rawat inapnya nanti akan dirujuk atau pengobatannya akan dirujuk ke puskestren di Tebireng Pusat sana. Jadi seperti itu. Jadi nanti mereka kalau butuh rawat inap, ya rawat inapnya di Tebireng Pusat sana dan itu gratis sama dengan santri Tebireng semuanya satu yayasan. Jadi kalau di sini tidak mengatasi sebenarnya nanti akan dirujuk ke
puskestren atau klinik yang ada di Tebireng Pusat. Jadi seperti itu. Jadi ada namanya poskestren, pos kesehatan pesantren, ada puskestren, pusat kesehatan pesantren. Ada dua. Jadi sebenarnya wali santri itu kalau ada anak yang butuh rawat inap, harusnya tidak dibawa pulang itu bisa. Jadi dirawat inap di puskesmas sana, seandainya wali santri menghendaki. Tapi biasanya kita memberi pilihan, seandainya ini dirawat inap, silakan boleh dibawa pulang, dirawat inap di rumah, atau dirawat di puskesmas yang ada di Bireng Pusat. Gitu. Jadi seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Oke. Izin bertanya, Ustadz. Saya wali santri dari Nandana 8E. Untuk puskesmas ini, yang di Jombang itu apakah setiap hari ada dokternya? Itu pertama. Kedua, bila dibutuhkan rawat inap, kemudian dibawa ke pesantren, untuk yang menemani atau menjaga itu nantinya bagaimana? Siapa? Terima kasih. Oke, ngapunten kula jawab nggih. Untuk setiap harinya di poskestren atau di klinik yang ada di Sayen, di pesantren Sayen ini, itu setiap hari ada, Bu. Sudah standby. Jadi ada jam-jamnya. Setiap hari dari pagi sampai malam. Apa? Maksud saya itu apakah standby setiap hari? Setiap atau hanya perawat? Oh, niku ada jadwal dokter, ada jadwal perawat, Bu. Jadi seperti itu. Jadi diperiksa dulu. Nanti kalau ngatasi ya sudah ringan diberi obat. Kalau tidak ngatasi kok sudah parah, nanti dirujuk ke puskestren atau dirujuk ke klinik-klinik atau langsung dirujuk ke rumah sakit. Biasanya seperti itu. Ya tergantung diagnosanya seperti itu. Nah, kalau ada dokter setiap hari nggih. Boten, Bu, ada kadang perawat, kadang dokter. Nah gitu, ada jadwalnya. Terus kalau dirawat inap di puskesmas pusat, di Tebireng Pusat, itu apakah ada yang jaga? Nggih, yang jaga nanti biasanya itu pembina, dijaga pembina, dan juga dijaga oleh teman sekamarnya. Biasanya bergantian, jadi seperti itu. Nah gitu. Biasanya tapi rata-rata wali santri menghendaki dirawat inap di rumah. Nah gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin kebetulan tadi malam kan saya meriksakan anak saya ke postren. Kemudian saya juga sempat bertanya-tanya. Jadi mungkin tidak sedikit menambahkan mungkin yang perlu dipahami oleh wali santri itu idealnya dibekali dengan kartu BPJS atau JKN dan Fasyankesnya minta tolong untuk dipindahkan di Jombang Harapan di Fasyan di mana Poskesmas di Tebireng Harapan. Kita memang tidak pernah ini gitu. Kalau ditanya tidak pernah berharap anak-anak itu nantinya sakit. Tapi pada saat namanya kita kebagian sakit, anak kemudian membutuhkan perawatan itu yang tidak bisa dilakukan di puskesmas, dalam arti harus dibawa ke rumah sakit, itu lebih memudahkan. Itu saja, Ustadz. Terima kasih. Sebenarnya kita sudah menyarankan di awal agar wali santri itu memindahkan BPJS-nya anak-anak itu ke puskesmas. Tapi itu terserah pilihan wali santri masing-masing ya. Nah, ini sudah disarankan biasanya kan ketika awal itu diminta ke memindahkan. Nah, ini kan terserah wali santri selanjutnya mau memindahkan atau bukan. Itu Iya, ada pertanyaan dari Bu Ani, apakah di Poskestren ada vaksin pemerintah yang dikoordinir santri? Setahu saya kalau dulu vaksin COVID itu ada. Kalau pemeriksaan rutin itu kadang-kadang ada dari puskesmas ataupun puskestren. Tapi kalau vaksin selama saya di SMP kayaknya selain COVID ya itu belum pernah dapat ini. Anak-anak divaksin nopo belum pernah. Monggo yang punya pengetahuan nopo SMP ini sudah tidak diperlukan vaksin nopo pripun. Jadi setahu saya kalau untuk vaksin ya hanya COVID dulu itu. Kalau yang lain nopo vaksin nopo gitu kalau SMP. Izin Ustadz sedikit sharing aja.
Sepengetahuan saya, kalau terkait vaksinasi untuk anak sekolah, itu yang di-handle puskesmas itu sementara ini hanya vaksinasi dasar, jadi hanya anak usia sekolah dasar. Itu saja. Kalau misalnya pada kasus tertentu, misalnya ada KLB atau seperti kemarin ada pandemi, itu biasanya itu program tersendiri dan itu biasanya dilakukan oleh puskesmas. Jadi poskestren memang tidak ada. Kalau kemudian orang tua merasa membutuhkan, misalnya kan banyak penyakit yang bisa diminimalkan dengan pemberian vaksin, itu biasanya mandiri. Misalnya hepatitis, mungkin yang dimaksud itu nggak Ustadz, itu biasanya mandiri. Orang tua biasanya ini kan mengusahakan sendiri di praktek dokter mandiri yang menyediakan. Ngaten Ustadz. Nggih, matur nuwun Bu Dokter informasinya. Monggo, kalau saya terakhir ada ini terkait dengan ketua komite. Sebelumnya Pak Rofik ya, beliau jadi ketua komite, cuma kemarin sudah mengundurkan diri karena kesibukan beliau. Nah, monggo yang akan kita jadikan ketua komite ditentukan oleh teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini ataukah nanti diserahkan ke sekolah akan memilih siapa sebagai ketua komitenya. Pripun. Dipilih oleh anggota komite apakah sekolah nanti yang karena saya kira layak semua, cuma apa sekolah yang menentukan maupun ada pemilihan dari komite sendiri. Sekolah mawon Ustaz. Kalau sekali dari sekolah mawon. Yang senior ngeten loh Ustaz. Kalau yang kelas 7 kan tasik nyubi. Ustaz. Diserahkan sekolah nggih, nanti kita akan pilih ya. Nggih Ustaz. Terutama yang mungkin lebih dekat sehingga kalau ada harus langsung kan tidak merepotkan kalau. Oke, saya kira itu monggo ada pertanyaan lain kalau sudah nanti bisa. Jin, Ustadz, tunggal malih. Oh nggih, monggo. Nggih, ngapunten. Kalau saya melihat info siswa TP ini kan kalau mantau terus nggih. Ndek riyen niku sampai di bulan Mei itu sebenarnya aktif inputannya kan, terutama di kegiatan ubudiahnya. Kita bisa memantau anak saya hari ini kayaknya agak sedikit kurang ini bersih-bersih kamarnya kan, kelihatan di situ kan. Muncullah nilai A atau B atau mungkin bahkan C kalau ada ya. Saya lihat seperti itu dan ada perkembangannya dari mulai yang naik turun itu kelihatan dan saya sangat mengapresiasi sekali itu bisa diupdate. Tapi sampai dengan bulan 5 saja Ustadz. Nah, tadi Ustadz Mulya Afif juga menyampaikan insya Allah nanti dimulai November ini bisa diupdate lagi. Harapan kami memang update-nya bulanan. Jadi misalkan setiap akhir bulan ya bulan ini bisa kelihatan. Jadi kita bisa memantau kerajinan anak kita kan seperti apa sih dalam menata kamarnya kan kelihatan di situ, ada menata kamar, ada ubudiah ya di kegiatan-kegiatan tahajudnya dan lain sebagainya kan kelihatan. Terus yang berikutnya yang belum saya temukan memang dari dulu yang di kitab Pak Ustadz ya, yang di kitab ini dari awal sampai hari ini kayaknya masih kosong ini. Nah mudah-mudahan itu pun bisa kami pantau. Anak ini sudah apa sih? Kami juga senang sih. Hari ini ada target hadis arba'in misalkan kan yang harus diselesaikan di semester ini kan. Jadi kita jadi tahu apa saja yang sudah dibaca atau dipelajari anak-anak di perkara-perkara terkait belajar kitabnya dan lain sebagainya. Mungkin ini akan juga menjadi menyemangati kami sehingga kami bisa pantau walaupun dari jarak jauh ya. Jadi jauh di mata dekat di hatinya kelihatan di sini. Mungkin itu Ustadz Martinun. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo kita dimotivasi ya. Kalau mungkin Ustadz nggak Ustadz kok ini budayanya kok masih kosong, biar kita termotivasi untuk memotivasi pembina untuk juga mengisi. Yang jelas akan ada tambahannya mungkin tadi dari rekam jejak ya. Sementara ini kita masih ke pelanggaran, cuma masih kita usahakan tidak hanya pelanggaran tapi prestasi atau hal-hal baik yang dilakukan oleh anak-anak sehingga seimbang baik yang kurang baiknya maupun yang baiknya juga
terekam dan sama nilainya ya. Cuma sekali lagi programmernya ini masih butuh waktu untuk bisa penyesuaian seperti yang kita inginkan. Saya kira itu Bapak Ibu, saya kira cukup. Ini sudah 10:30. Nanti ada rekamannya dan nanti insya Allah akan ada player atau video sosialisasi terkait dengan santri. Insya Allah akan segera kita share karena memang sudah siap videonya. Bagaimana teman dari para wali santri bisa segera mengaktifkan mobil banking Lantabur dan anak-anak juga bisa menerima kartunya dan bisa menggunakannya. Target kami insya Allah ada surat resminya kapan akan kita mulai. Kita lihat kesiapan dari semuanya. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan meluangkan waktunya. Bismillah, ini adalah mendidik anak tugas kita bersama, sehingga kurang pas kalau ada istilah saya menyerahkan sepenuhnya ke pondok, artinya tetap kita butuh masukan dan saran dari jenengan bagaimana baiknya dalam membina putra-putrinya, tapi yang jelas tidak ada yang sempurna, ya. Tidak akan pernah ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha sebaik mungkin, berusaha semampu kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan sekali lagi ketika putra-putrinya mengalami atau ada laporan, monggo jangan sungkan ya, Ustadz Mulia Afif sudah membuka diri ketika ada informasi-informasi yang kurang baik, harap bisa segera terlaporkan sehingga bisa ada penanganan dengan segera ya. Dan kok gak usah malu, mohon maaf kalau kok belum ada respon, mohon bisa ditanyakan ya. Sekali lagi mungkin pas lupa atau sudah kita lakukan cuma belum kita informasikan. Saya kira cukup, bisa kita lanjut di grup. Oh, ini pertanyaan. Ya, untuk yang daftar ke SMAT kelas 9 sudah aman semuanya, kita handle, anak-anak tinggal tes saja, kita ada bimbingan dan insya Allah mereka tinggal tes saja, orang tua nanti cukup mengisi link yang ada di sekolah itu. Kalau sudah, karena ini adalah kita kolektif sehingga kita mendaftarkan langsung nanti bareng-bareng. Nah, nanti kalau sudah kita daftarkan, jenengan nanti bisa ngecek di info pendaftarannya. Sementara enang masih kita kumpulkan di sekolah untuk yang lanjut ke Tebuireng. Nanti kalau sudah kita daftarkan, baru kita akan informasikan masing wali murid yang mendaftarkan putra-putrinya ke lanjut di Tebuireng. Saya kira itu dari saya cukup sekian. Mohon maaf konsumsinya, monggo di rumahnya masing-masing ya. Terima kasih. Hairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Haji Hairul Anam. Untuk selanjutnya yaitu doa kepada Ustaz Mulia Afif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا الله اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شاكيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا واصحابنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من الجهل والشر والخير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Acara sudah kita lalui. Okay. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan, monggo bisa ditulis lewat grup WA. Okay. Dan itu dulu. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Bapak Ibu bisa menjalankan aktivitas berikutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.